Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang materi perangkat keras komputer atau biasa disebut hardware komputer. Untuk hardware komputer adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung, di mana hardware komputer tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama input device, kemudian yang kedua process device, dan yang ketiga adalah output device, dan yang keempat storage device. Berikut kita akan pembahasannya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu input device. Adalah alat input yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan berita ke suatu sistem komputer, di mana input device ini terbagi menjadi 2, yaitu input langsung dan input tidak langsung. Untuk alat input langsung, contohnya nanti akan dijabarkan juga di presentasi kali ini. Baik, yang pertama contohnya adalah keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras yang ada pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung pada penekanannya, yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian yang kedua adalah mouse, adalah suatu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Baik, kemudian yang ketiga scanner, adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Selanjutnya di sini ada yang namanya joystick atau gamepad ya. Joystick yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Sedangkan gamepad seperti yang digambar pada umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Kemudian di sini ada like pen. Ini adalah suatu input device atau pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Kemudian ada yang namanya touchpad, juga biasa disebut trackpad. Adalah perangkat penunjuk atau pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan dan posisi jari penggunanya ke posisi relatif di layar. Baik, selanjutnya setelah touchpad di sini akan ada namanya webcam. Merupakan gabungan dari kata web dan kamera. Webcam sendiri sebutan bagi kamera real time atau bermakna keadaan pada saat ini juga, yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui internet. Program instant messaging seperti Yahoo Messengers, AOL Instant Messengers atau AIM, Windows Live Messengers, dan lainnya. Dan yang terakhir di sini ada sensor, adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, dan lainnya. Kemudian alat input tidak langsung. Contoh yang pertama adalah key to card, yaitu salah satu alat masukan data yang paling tua adalah key punch atau key to card. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk media punch card atau kartu plong atau kartu pon biasa disebutnya. Selanjutnya di sini ada key to tape. Adalah alat yang memungkinkan operator untuk merekam data ke media simpanan ruas pita magnetik terlebih dahulu sebelum diproses ke CPU.
Untuk gambar yang ketiga, setelah key to tab, nanti di sini akan ada namanya key to disk. Baik. Key to disk fungsinya merekam data terlebih dahulu ke media simpanan luar, di mana key to disk ini adalah media penyimpanan dalam bentuk like floppy atau biasa disebut sebagai kaset dekat sekarang. Proses device. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah informasi dan data dari input device. Proses device ini diantaranya ada power supply atau PSU. Power supply ini adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC atau bolak-balik menjadi arus DC atau satu arah dan menjadi sumber daya utama komputer. Motherboard ini komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat menempel atau memasang komponen komputer yang lainnya. Prosesor. Prosesor ini adalah komponen komputer yang biasa disebut dengan otak komputer. Prosesor ini berfungsi untuk menjalankan dan mengendalikan komputer dengan bekerja sama dengan komputer yang lainnya. RAM. RAM ini komponen yang berfungsi untuk menyimpan semua proses yang sedang berjalan di dalam komputer untuk sementara. VGA card atau biasa disebut dengan sebutan kartu video adalah komponen komputer yang berfungsi untuk memproses data menjadi tampilan dan menjadi gambar untuk selanjutnya ditampilkan di layar komputer. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti gambar, kertas, suara, hardcopy, dan lain-lain. Contoh output device yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan suatu unit output device yang berfungsi menampilkan gambar dari komputer yang dapat dilihat tanpa merekamnya. Yang kedua adalah printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dari komputer dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar di atas kertas. Kemudian yang ketiga adalah speaker. Speaker merupakan transducer yang mengubah sinyal electrical frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Lalu output device keempat adalah proyektor, yang merupakan salah satu jenis output device yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, dan lain-lain. Biasanya digunakan pada saat presentasi. Kemudian berikutnya adalah cutting plotter, di mana cutting plotter ini
merupakan salah satu jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer berupa gambar atau grafis. Nah, selanjutnya adalah storage device. Storage device adalah perangkat penyimpanan di mana berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga mempunyai fungsi menyimpan hasil pemrosesan kerja CPU. Dan terdapat 3 contoh untuk storage device. Salah satu contohnya yakni adalah hard disk. Hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, baik itu berupa dokumen, foto, musik, video, program, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan portable yang menggunakan for USB untuk menghubungkan dengan perangkat komputer dan paling sering digunakan saat ini juga. Dan yang terakhir adalah CD. CD adalah alat penyimpanan sama fungsinya dengan flash disk, tetapi saat ini CD sangat jarang digunakan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari ketiga contoh tersebut bahwa setiap alat komputer mempunyai peran dan kegunaannya masing-masing, baik dari segi penunjang, hardware komputer, port-port komputer, dan media penyimpanan. Bahwasannya, komputer harus disatukan tanpa harus dipisahkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.